Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahlevi Kemal Pasha di Pondasi Podcast Mandua Pasuruan alias ini. Nah, kali ini dan hari ini juga kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Mereka berdua merupakan siswa berprestasi di Mandua Pasuruan alias ini. Di sini ada Kakak Chandra dan Kakak Rafli. Halo, apa kabar Kakak Chandra dan Kakak Rafli? Halo, baik. Di sini kita sharing-sharing dulu ya Kak ya. Ya. Dari Kakak Chandra dulu deh ya. Ya. Kakak Chandra, kalau denger-denger ini Kakak Chandra pernah ikut seleksi lomba paskibra ya Kak? Ya sih benar. Ngomong tahu dari mana ya? Saya dengar-dengar itu dari guru-guru banyak yang bilang itu ada Chandra itu yang siswa berprestasi lolos paskibra gitu kan. Nah, di sini saya mau tanya deh Kak. Apa pengalaman Kakak selama menjadi calon paskibra di Kabupaten Besok itu gimana deh Kak? Pengalaman baik. Pengalaman yang baik ya. Baik. Pengalaman baiknya sih, alhamdulillah ya, saya bisa lolos meskipun banyak lika-likunya. Ya. Ya, terutama senang sekali bisa membawa nama baik Pasuruan dengan nama orang tua saya. Kapan lagi bisa membawa nama-nama tersebut? Ya, selain nama-nama orang tua bisa membanggakan nama sekolah juga ya. Iya. Kalau boleh tahu kan tadi Kakak bilang ada lika-likunya itu ya. Nah, lika-likunya itu kalau boleh tahu apa sih Kak? Selama mengikuti paskibra ini. Lika-likunya sih lumayan ya. Yang pertama sih, di sana kami dalam tahap perseleksi paskibra Kabupaten Pasuruan, saya dan teman-teman berangkatnya diantar dan pulangnya tapi tidak dijemput. Ngomongnya sih nanti dijemput, tahunya ternyata nggak dijemput. Di PHB ini. Di PHB. Ya. Terus. Terus yang kedua, di sana tidak ada uang saku dari Ya. sekolah ya. Biasanya kan ada. Iya. Di sana. Dari dana sekolah Ya. sendiri gitu ya Kak ya. Di sana kita disuruh berpuasa, nggak minum, nggak makan. Konsumsi pun nggak ada, snack-snack sedikit pun, minum-minum nggak ada. Terus perasaan Kakak gimana tidak mendapatkan uang konsumsi? Ya sebenarnya sih gimana ya, agak gel gitu di hati ya. Nggak sedih gitu Ya sedih lah. kayak nggak dianggap Iya. gitu, cuma diantarkan tapi nggak dijemput Nggak gitu ya Kak dijemput, ya. nggak dikasih konsumsi gitu. Tapi hikmahnya Kakak itu apa ya Kak? Kakak ikut tujuan itu pas kita itu apa ya? Banyak sih dalam itu kan ada seleksi-seleksinya gitu kan ya. Di situ kita pantangnya menyerah, tetap semangat, terus selalu disiplin untuk tepat waktu datang ke seleksi tersebut. Tadi Kakak bilang ada tahap-tahapnya. Kalau boleh tahu tahapnya apa saja? Tahapnya sih ada 4 tahap ya. Yang pertama itu tahap semua tentang administrasi, terus kelengkapan-kelengkapan, badan. Terus yang kedua itu kita seleksinya seleksi fisik. Fisik. Ya. Kalau lagi kan saya anak pondok ya, jangan Ya. jarang-jarang untuk fisik. Kalau gitu, boleh tahu workout seleksi gitu. fisiknya itu kayak olahraga atau push up, Ya, workout. ada push up-nya, sit up, back up, terus lari, ada yang lari 12 menit. Wow. Lama ya Kak ya? Lama. Terasa. Rasa banget. Terus tahapnya apa lagi? Tahap yang ketiga itu ini yang buat saya minder sebenarnya ya. Itu yang tahap ketiga itu tentang bahasa asing, wawasan kebangsaan, dan mungkin bisa dibilang IQ lah. Iya. Lah. Terus kalau tahap keempat itu sih itu nggak seberapa ya, karena yang lolos ke tahap 4 itu sudah dipastikan menjadi calon paskibra Pasuruan. Kalau boleh tahu apa yang atau latihan gerak jalan? Ya cuma latihan-latihan, terus pembentukan ketua gitu doang. Selama jadi calon anggota paskibra Kabupaten Pasuruan, apakah ada latihannya gitu Kak? Kalau itu sih saya kurang tahu ya. Kalau katanya sih ada latihannya, tapi latihannya setelah hari raya. Itu berapa hari Kak? Tahu sih ya. Kalau katanya sih 1 bulanan mungkin. 1 bulan. Wow, 1 bulan masuk lama ya Kak ya? Lumayan lah. Sebelum Agustusan. Ya.
Terus kakak perasaannya gimana setelah lolos menjadi anggota? Perasaannya sih antara sedih dan senang sih ya. Ya sedihnya karena tadi liga-liganya. Ya karena juga teman-teman saya nggak ada yang lolos. Yang ya kan di tahap satu itu kan kita berangkat 7 orang. Yang 2 nggak lolos di tahap satu. Jadi tahap 2 tinggal 5 orang. Ke tahap 3 yang satu nggak lolos. Jadi tinggal 4 orang. Yang ke tahap 3 sampai keempatnya cuma saya doang yang lolos. Enaknya itu nggak ada temannya, nggak ada pembinanya, nggak ada senior juga. Kalau Kalau boleh tahu teman-teman kenapa itu nggak lolos? tahu sih ya, ya karena yang nilai sih eh selektornya saya mungkin belum rezeki saja. Kalau kakak sudah mendapat. Ya alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih atas sharing-sharingnya kakak ya. Sekarang kita ganti ke Kak Rafli ya kak ya. Ya, Kalau boleh tahu Kak Rafli ini pernah menjuarai perseni cabang pencaksilat, benar kak? ya sangat benar. Tapi melalui proses tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu dari tingkatan KKM atau disebut tingkatan MA ya. Itu saya alhamdulillah dapat juara 1. Dan tingkat kabupatennya alhamdulillah juga dapat juara tingkat 1 juga. Dan pas ketika seleksi di tingkat provinsinya ya agak sedih nggak bisa lolos ya karena kemungkinan saya masih pemula ya. Iya. Itu pesertanya banyak sekali, ada sekitar 6 bulan lebih itu per kabupaten itu Kabupaten Jawa Timur. ya, Kabupaten Jawa Timur. Jadi ya banyak sedihnya sih nggak lolos tingkat provinsi itu ya, tapi kita dapat semuanya, bisa dapat pengalaman banyak dan dapat teman-teman banyak di sana. Dan untuk kedepannya saya bisa untuk terus berlatih dan meningkatkan tingkatan gerakan saya itu. Kalau boleh tahu Kak Rafli ada keluh kesahnya nggak selama mengikuti pencaksilat? Ya sangat banyak sih, salah satunya ya dari cedera itu. Tapi kata guru saya sih ya gimana lagi, resikonya mengikuti pencaksilat ya cedera, Capek, ya capek, memakan banyak waktu untuk latihan. Ya sampai saya pernah cedera kayak keselio. Tapi kata pelatih saya jangan pantang menyerah, terus semangat gitu. Sampai sekarang saya kemarin di tingkat provinsi itu. Perasaan kakak lolos ke tingkat provinsi itu seleksi kayak ya kan di kabupaten sudah lolos nih. Ya. Nah, perasaannya itu gimana? Ya, sangat senang sekali sih, sangat bangga dapat membanggakan terutama Pondok alias ini dan Mandua Pasuruan ini. Dan saya juga sangat bangga dengan diri saya dalam mengikuti lomba pencak silat. Kalau boleh tahu Kak Rafli ini sudah lama nggak mengikuti lomba-lomba pencaksilat ini? Sangat lama sekali sih, ada 5 tahunan berjalan gitu. Atau macam tadi Ya, mulai dari dari SMP. SMP ya kak ya? Ya, Dulu memang SMP atau MTS? saya sekolah di MTS dulunya. MTS alias Ya. Kakak apa ya pengalamannya kakak ikut lomba pencaksilat itu apa? Kayak mana mendapat apa gitu di lomba pencaksilat ini? Ya nggak banyak sih, ya dapat sertifikat ya sama piagam juga, sama dapat penghargaan. Ya, Dapat banyak dikenal guru iya. lomba pencaksilat ini ya, Kak, ya. Bisa sharing-sharing ke teman-teman gimana tip and triknya gitu kak buat lomba pencaksilat harus gimana gitu kak? Ya kalau mengikuti lomba pencak silat sih harus nahan capeknya latihan sih, dan
fisiknya itu harus dijaga. Dan yang terutama itu mental. Mental itu yang buat kita jadi semangat dan bisa mengeluarkan semua power-powernya itu. Kalau di lomba itu mental itu sangat butuh sekali ya. Sangat butuh sekali. Kalau mentalnya down, nggak bisa udah. Ya grogi itu. Apa kayak sharing-sharing ke teman-teman gitu Kak, kayak pesan apabila teman-teman ada yang ikut tidak silat. Untuk teman-teman, pesan saya untuk mengikuti pencak silat jangan dibuat untuk ya bergaya-gayaan kayak zaman sekarang gini ya. Iya. Dan sekarang banyak yang ikuti pencak silat dibuat bergaya-gaya dan untuk buat tawuran, buat apa. Tapi pesan saya mengikuti pencak silat ini untuk membela diri dan bisa menjaga keluarga terutama, dan bisa untuk menyehatkan tubuh juga. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dari pencak silat itu. Terima kasih Kakak Rafli sudah Ya, memberikan sama-sama. sharing-sharingnya. Ya. Kalau boleh tahu Kak Chandra bisa kasih nasihat untuk para pendengar, nasihat pesan dan kesannya selama mengentas kita apa? Pesan saya untuk pendengar, bila ingin mengikuti Paskibra, kalian harus siap untuk mengikuti peraturan, terus kalian harus selalu menjaga kesehatan karena itu ada fisik-fisiknya juga. Terus kalau ingin mengikuti seleksi Paskibra Pasuruan, kalian harus menyiapkan mental juga. Dan karena di sana juga ada tes mentalnya. Berarti pencak silat sama Paskibra ada mentalnya juga. Ya, Jadi memang mental itu penting ya, buat sangat penting. lomba-lomba gitu ya. Dan terima kasih untuk Kak Chandra dan Kak Rafli sudah Iya. memberikan sharing-sharingnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kembali lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.